Di sebuah bukit tandus bernama Golgota, 3 salib berdiri tegak. Di tengah-tengah tergantung Yesus dari Nazaret, sementara di kiri dan kanannya 2 orang penyamun. 2 orang dengan latar belakang serupa, hidup dalam kejahatan, kekerasan, dan penolakan masyarakat. Namun di akhir hidup mereka mengambil 2 arah yang sangat berbeda. Nama mereka tidak disebut dalam Injil secara langsung, namun dalam tradisi gereja, kita mengenal mereka sebagai Dismas dan Gestas. Gestas, dalam penderitaannya, ia tetap keras hati. Bahkan, ia mencemooh Yesus dan berkata, "Bukankah engkau adalah Mesias? Selamatkan dirimu dan juga kami." Suaranya bukanlah permohonan iman, melainkan sindiran penuh keputusasaan dan kemarahan. Ia menolak mengakui kesalahannya. Bahkan di hadapan kematian, ia tetap menyalahkan orang lain, termasuk Yesus. Yang satunya lagi disebut Dismas. Ia dikenal juga sebagai penyamun yang baik. Di tengah rasa sakit dan penderitaan yang sama, Dismas melihat sesuatu yang tidak dilihat Gestas. Ia mengakui kesalahannya. Ia berkata, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi dia tidak berbuat sesuatu yang salah." Dan dengan hati yang hancur tapi penuh harapan, Dismas berkata lagi, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Dan seketika itu juga Yesus pun menjawab, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." 2 penyamun, 2 pilihan, 2 respons terhadap Sang Penebus. Kita semua dalam banyak cara adalah seperti Dismas dan Gestas. Kita adalah manusia lemah yang mudah jatuh dalam kesalahan. Mungkin bukan kejahatan besar, tapi kita tahu betapa mudahnya tersesat dalam ego, iri hati, kebencian, atau ketidakpedulian. Hidup kita juga dipenuhi keputusan. Apakah kita mau tetap keras hati dan menyalahkan dunia seperti Gestas, atau kita mau membuka hati, mengakui kesalahan, dan berharap pada kasih Allah seperti Dismas? Forgive them, Father. They don't know what they do. Dalam dunia yang penuh luka, banyak orang merasa seperti mereka tergantung di atas kayu salib, terbebani oleh kesalahan masa lalu, rasa bersalah, atau beban hidup yang berat. Beberapa merespons seperti Gestas, sinis, marah, iri hati, menyalahkan Tuhan, serta menyalahkan orang lain. Tapi ada juga yang memilih jalan seperti Dismas, mengakui kerapuhan, dan dengan rendah hati berkata, "Tuhan, ingatlah aku." Narasi ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk berbalik kepada Tuhan. Di akhir hidupnya, Dismas tidak punya waktu untuk memperbaiki hidupnya, tidak bisa mengembalikan barang yang ia curi, tidak sempat meminta maaf, dan bahkan tidak sempat menjalani hidup baru. Tapi dalam satu momen pertobatan dan iman, ia menerima anugerah yang kekal. Itulah kasih karunia, anugerah yang tak bisa dibeli, hanya bisa diterima dengan hati yang percaya. Gestas dan Dismas mengingatkan kita bahwa hidup bukan tentang seberapa jauh kita telah melenceng, tetapi tentang pilihan yang kita buat ketika Tuhan hadir dalam hidup kita. Di tengah penderitaan, di tengah kehancuran, kasih-Nya tetap terbuka. Pilihan ada di tangan kita. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sebuah janji yang sama, yang masih berlaku bagi siapa saja yang percaya.